yang kami hormati pemerintah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak, juga terkhusus yang kami hormati Bapak Ibu dari Aliansi Masyarakat Banten Bersatu, Masyarakat Banten Bersatu, yang alhamdulillah saat ini sudah berada di tengah-tengah kami dalam rangka mungkin nanti menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Saya izin memperkenalkan diri, ditugaskan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk bersama-sama pemerintah menerima silaturahmi atau audiensi dari masyarakat Aliansi Masyarakat Banten Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surnaga. Saya selaku juru bicara dari Presidium Masyarakat Banten Bersatu. Kebetulan saya juga didampingi oleh ketua saya, Bapak Meo, dan sahabat-sahabat saya yang lain dari berbagai unsur ormas dan LSM. Sebelum saya membacakan tuntutan atau pernyataan sikap daripada MPP mewakili masyarakat, angka baiknya kita dengarkan dulu aspirasi daripada masyarakat, keluh kesahnya langsung, baru nanti saya simpulkan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bang Rizwan, mewakili daripada Banten, mewakili aspirasi masyarakat. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati masyarakat saya di Jayasari, yang saya hormati para pimpinan ormas LSM, yang terhormat Bapak DPRD atau yang mewakili, yang terhormat unsur dari pemerintah Kabupaten Lebak atau yang diwakili. Sangat menyakitkan ya Bu, kalau sampai kita datang ke sini, kita aksi damai, kemudian kita tadinya ingin berjumpa bersua dengan Bupati Lebak di akhir masa jabatannya, tapi sangat mengecewakan. Wakil Bupati juga tidak ada. Padahal ini sudah viral di media bahwa kita tanggal 2 akan aksi di Kabupaten Lebak. Sangat memalukan sebagai pemerintah Kabupaten Lebak. Izin memperkenalkan diri, saya Rizwan Komrade yang selama ini intens bersama masyarakat, mewakili masyarakat, Pak Dewan, mewakili masyarakat. Entah apa yang disampaikan oleh Dewan, mewakili siapa sebetulnya? Tadi Bang Surnaga di luar orasi katanya mewakili partai ya, Bang Robi mewakili partai. Karena tidak ada sedikit pun satu insight yang kita dapatkan untuk membela masyarakat, baik secara keseluruhan maupun di tiap dapil sebetulnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, apakah tidak diketahui oleh anggota Dewan bahwa Perda itu sekarang tidak ditegakkan di Kota Lebak? Tambang-tambang itu di selatan, khususnya di Jasa Ibu tahu nggak bahwa itu kemarin tidak ada izinnya? Baru ribuan kita kemarin baru izinnya dibuat, wah, tanah sudah rusak Bu. Hampir berapa? 40 hektar di Jayasari itu 40 hektar tanah masyarakat, legal standingnya berupa SHM masih dipegang oleh masyarakat, tetapi tanahnya sudah jadi balong Bu, sudah jadi galian pasir Jayabaya Bu. Mungkin Ibu mendengar ini takut ya. Yang selanjutnya di Cilograng, tanah XHGU 67,2 hektar Bu. Tanah garapan masih digarap oleh masyarakat, tetapi pada waktu PTSL 2018 itu semua atas nama Jayabaya. Dan saya bisa sebut satu-satunya: Ajari Jayabaya, Inti Oktopia Jayabaya, Ridwan Jayabaya, Mulyana, Encuk, dan lain-lain. Semua atas nama Proyek Jayabaya. Hampir 42 SPT yang total semuanya ada 67,2 hektar. Posisi anggota Dewan di mana? Tidur ya? Tidur mungkin. Parah sekali. Ngapain mewakili rakyat? Parah. Saya tidak harus anggota Dewan disebut sahabat kan? Kamu cuy, tidak harus kan? Kalau kita pun bicara di luar, kita tidak bicara soal pergerakan, gitu. Kapasitas sekarang anggota DPRD, terus apa yang dulu dijunjung dari nilai-nilai pergerakan yang pernah dulu kamu cuy sama seperti saya di sini, sama seperti saya di jalanan.
satu titik saja yang memberikan insight buat kita bahwa masyarakat masih ada harapan untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai masyarakat lapor ke Polsek tidak ditanggapi, lapor ke Polres tidak ditanggapi, lapor ke Polda tidak ditanggapi, malah ada dugaan bahwa uang masuk miliaran ke Polda Banten, dugaan. Kemudian kita ke Mabes Polri aksi jilid 1. Ada yang bilang bahwa kita itu ditunggangi. Ditunggangi siapa? Belum ada calon bupati Lebak, belum ada. Paling Nabil Hasbi yang akan sampai hari ini digaungkan. Kalau ketika pun misalkan ada selentingan bahwa ada misalkan kepentingan, buktikan saja lalu laporkan. Tidak ada. Saya datang ke Jakarta iuran Pak, masyarakat itu iuran kita. Warga Jayasari, apakah saya meminta uang kepada warga Jayasari? Tidak Pak. Saya murni membantu warga Jayasari. Kalau hari ini wakil rakyat kemudian diam di parlemen, minimal ada. Ketika saya pertanyakan berapa perda yang telah dibuat misalnya, lalu kemudian soal tambang, apakah sudah ditutup? Apakah misalkan soal PP sebagai pelaksana perda bisa menutup tambang JP yang kemarin tidak ada izinnya? Atau di Penggarangan dibayar, kemudian di Malimping, XXHGU, mana? Terus sekarang wakil rakyat malah enakan nyalon lagi berharap ingin wakil rakyat itu dipercaya oleh masyarakat. Nol besar. Bingung saya jadi. Apakah saya mau berjuang sendiri? Apakah ini adalah sistem yang sengaja dibangun bahwa ketika sudah jadi aktivis kabucuti kemudian sudah di parlemen akan diam? Saya gak habis pikir terhadap dewan-dewan ini. Sudah berapa kali saya telepon beberapa dewan untuk meminta aspirasi kita diterima. Hai Panglapa Jayabaya, siap. Tolong dijamin ke masyarakat. 27 kuburan, 20 dipindahkan ya dari Jayasari, 29 kuburan mau dipindahkan. Kok kejam-kejam Jayabaya yang mengimbau begini tuh. Jadi tambah. Misal moral nanti. Bagi penguasa uang. Aneh saya. Ingat ya, 28 kuburan pada media di Jayasari itu. Habis di bulldozer bikin tambang. Kemudian ada yang bikin balong ya. Puluhan hektar. Ada sekitar 70 warga masyarakat yang terdampak. Yang tanahnya, yang berani lapor ada 25 ya. Ada 25 orang. Yang mereka masih pegang sertifikat hak milik. Tetapi tanahnya, makanya kalau sempat turun dong. Jangan turun malah mengintimidasi warga. Turun ke Jayasari, lihat dong. Itu tambang pasir milik masyarakat itu tanahnya. Pembebasannya gak jelas. Gitu. Ada yang bilang tanahnya sudah beli. Buktikan kalau dibeli. Kalau misalkan itu sudah dibeli oleh JB, lalu kemudian kita lapor ke Mabes Polri, lalu kemudian itu ada undang-undang ITE atau pencemaran baik, laporkan dong korban kita. Kalau betul misalkan JB sudah membeli. Ini kan belum. Kita harus lunta-lunta ke Mabes Polri. Ngapain Polres Lebak, ayah dewan? Emang dewan tidak memiliki power secara kepartaian, fraksi atau secara personal untuk menyelesaikan persoalan ini? Emang itu bisa kita lakukan JP? Atau misalkan bersikap sian nih? Sian. Masa depan Jayabaya itu hancur nanti. Udah hancur sekarang. Udah berapa miliar dia keluar uang untuk bayar sana bayar sini supaya kasusnya tidak terungkap ke publik, tidak diungkap oleh Mabes Polri. Dugaan-dugaan itu muncul di publik hari ini. Yang di Jawa Barat juga sudah ada kades desa Jawa Barat itu meminta kepada Jayabaya untuk ganti rugi. Katanya kayak baik. Jain ke anak aing ke nyalon di politik, goblok. Terus mau sampai kapan? Yang kata Jayabaya digaung-gaungkan menjadi salah satu tokoh nasional. Tai. Makanya kalau saya ke Jayabaya, silakan. Saya akan siapkan 5 kertas berikut materai, membuat pernyataan bahwa saya siap mengembalikan tanah rakyat sekian puluh hektar atau sekian ratus hektar. Selesai Pak persoalan. Tinggal itu kan ganti rugi berapa? Ya sekarang kalau misalkan kita tidak ngomong ke bupati, ke anaknya, atau misalkan wakil bupati tidak ada, kita hanya dihadiri oleh wakil dewan yang secara pribadi saya mengatakan cacat juga. Terus apa yang akan disikapi? Terus apa? Hasil nanti kesimpulan misalkan Bang Naga menyampaikan agitasi atau pernyataan sikap, lalu apa langkah selanjutnya? Ada KMH JP itu
kemudian ngomong, Pak, ini ada pernyataan surat, dia nulis baik. Itu doang, tidak ada saya kira. Karena secara hukum itu harus ada kepastian. Fakta hukumnya jelas Bu. SPDP sudah keluar, penyidikan sudah, gelar perkara sudah, sulit amat menetapkan tersangka. Wah, Pak, kalau saya misalkan jadi wakil rakyat, kemudian saya tidak mendengarkan, ayo mau nyalon, mau nyalon saya. Itu hina amat, hina amat. Saya sudah puluhan tahun atau belasan tahun kuliah, aktif di pergerakan sampai hari ini masih membantu masyarakat. Tiba-tiba harus hilang dengan satu titel yaitu dewan, kemudian kredibilitasnya hilang. Terus apa? Cuma maknanya dewan. Apa? Dengan berlagak bahwa misalkan kawan-kawan di dewan ini ingin mengisi sistem, udah juga percuma. Ingatlah, masyarakat udah letih, orang tua renta yang caranya diserobot, minta keadilan itu saja. Tadinya saya pikir kita ditemukan dengan umat, ternyata penakut juga itu anak Jayabaya. Asli, demi Allah saya pengen ketemu sama Iti atau sama Bupati seperti itu, sama Jayabaya. Saya pengen ngomong berapa ratus aturan hukum yang dia punya untuk menjegal saya ketika saya bicara. Asli, saya anti dialogis, tapi sekali saya dialog aja, mau hukum yang mana yang dipakai? Gitu. Kalau mengacu pada pergerakan, kalau mengacu pada kritis kan harus berakhir transformatif, harus merubah. Itu bukan hanya kerana pemikiran saja. Terima kasih, itu pembuka dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau tidak dimengerti, mending gak usah jadi dewan, gak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang warga Kampung Sarimulia, Desa Jayasari, Kecamatan Cinaga, salah satu korban. Saya sendiri yang menjadi korban juga. Selain teman-teman saya yang ada di sini juga di bawah. Benar kata Pak Ridwan tadi, lahan kami di Kampung Sarimulia sudah hancur, sudah rusak, dijadikan balong, sebagian juga dijadikan pertambangan pasir tanpa ada musyawarah maupun kompromi dari sebelumnya. Tahu-tahu udah rusak dan alat berat masuk ke situ semua. Pas kami tanyakan dan kami halangi, malah kami ditakut-takuti oleh pegawai-pegawai di situ. Tapi kami tahu setiap hari JP itu ada. Bahkan anak-anak saya kerja di situ, menggali pasir. Bahkan ada yang membuat kopinya, meliburkan berasnya buat JP. Itu JP langsung yang perlu kasih setiap hari memantau tambang. Tapi kami tidak berdaya Pak, karena kami ketakutan. Dan sampai sekarang dari tahun 2021 sampai sekarang masih berjalan tambang. Masih operasional setiap hari berpuluh-puluh truk yang ambil pasir. Kami yang punya cuma bisa nangis dan melihat dari kejauhan. Apa di mana keadilan yang sebenarnya adanya Pak? Buat kami sebagai warga kecil dan lemah, cuma makan dari situ, membiayai sekolah anak dari situ, tapi sekarang tidak ada. Yang setahun 3 kali panen, karena hangus kita berjalan 3 kali. Dan kami menuntut sama hukum, minta keadilan. Minta keadilan yang seadil-adilnya. Kalau hukum memang berjalan dan berlaku, kami minta yang seadil-adilnya. Tapi kalau tidak berjalan hukum, mati, tuli, buta, bebaskan kami selaku warga. Pasti kami akan pertama membakar itu gedung-gedung tempat di lahan kami, kena itu tanpa izin kami. Kalau hukum nggak ada, mohon kembalikan tanah kami seperti semula ke warga masing-masing, kembalikan. Itu aja mungkin. Saya atas nama Sanajaya Kampung Sarimulia, Desa Jayasari. Jadi saya mau nambah tadi sampaikan itu. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat di tempat saya. Jadi memang benar Pak. Itu yang diajukan waktu tadi, yang di garapan kami, yang dibikin balon, yang dibikin pertambangan itu hanya 25. Ternyata waktu gelar pelakara di Mabes
itu udah menyatakan bahwa Babes itu 40 hektar itu milik Jayabaya. 40 hektar. Jadi yang dipermasalahkan ada di dalam 40, kampung ada di dalam 40, kuburan ada dalam 40. Bagaimana nasib kami? Itu gelar pelaksanaan di Mabes, Pak. Datangnya dari mana? Dari kuasa hukum Jayabaya. Kami lebih kaget, Pak. Bukan datang dari kami, bukan. Itu udah jelas. Maka saya menekan bagaimana nasib kami kalau nggak diurus sekarang. Anak cucu kami, kampung kami itu udah milik Jayabaya. Udah termasuk milik Jayabaya, 40 hektar. Maka itu aja kami. Mohon kepada hukum, jalankanlah seadil-adilnya hukum. Orang tua saya, Pak, berjuang dengan Ahmad Latif, Gojali Buntung dulu, berjuang kemerdekaan Indonesia. Mau dikasih jasa waktu itu, orang tua saya ditolak, Pak. Soalnya rasa kewajiban, saya rasa kewajiban, bukan yang penting anak cucu saya supaya merdeka. Tapi sekarang kami dirampas. Kami minta coba kamu, minta seadil-adilnya. Kami ada hak, Pak. Ada hak hukum, ada keadilan, ada hak kami. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada para juru bicara yang sudah menyampaikan keluh kesah dan hal-hal yang perlu disampaikan. Kami atas nama pimpinan anggota DPRD kenapa bersedia menerima. Ini paling tidak komitmen kami untuk terus menjunjung tinggi dan menghargai setiap aspirasi yang ingin disampaikan kepada DPRD. Selebihnya, setahu kami dan sejauh hari ini kami memantau perkembangan hari ini sedang terus berproses di aparat penegak hukum. Maka pimpinan dan anggota DPRD menghargai itu. Kalau kami berspekulasi, ini juga belum tentu baik. Maka yang disampaikan oleh Kang Rizwan, Ibu, Bapak semuanya, itu insya Allah pernah kami juga lihat di media-media sosial. Dan kami meyakini bahwa apa yang Ibu sampaikan itu menjadi hak Ibu, Bapak, kepada aparat penegak hukum. Dan kami juga menghargai proses itu yang sedang terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena lembaga DPRD bukan lembaga penegak hukum. Yang perlu kami lakukan adalah tidak boleh menolak siapapun yang mau silaturahmi dan menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD Pak. Kami pikir itu. Jadi gini, Pak, kan Bapak juga kan mungkin belum mengetahui bahwasanya di bawah ini ada gejolak gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, bisa menyampaikan ada gangguan Kamtibmas? Karena saya sendiri pun ditelepon sama oknum tentara yang diduga adalah backingan daripada tambang JP tersebut, itu mengintervensi saya. Ada di sini rekamannya, ada di saya. Kalau nanti Bapak buat kajian pihak dewan, monggo silakan, nanti saya kirimkan melalui via WA. Ini murni teleponnya ke saya langsung. Itulah yang kami harapkan. Jadi gini, memang ini proses sedang berjalan di proses hukum, Pak. Tetapi dewan ini seyogianya dengan ada pertimbangan khusus, Pak, untuk menjaga keamanan masyarakat ini. Karena apa? Di sana tambang masih berjalan. Nah, dan dewan ini setahu saya punya apa ya? Punya aspirasi yang lebih tinggi lagi untuk berkoordinasi, konsolidasi dengan Forkopimda di wilayah Lebak ini untuk ambil sikap kebijakan yang tegas. Kalau mungkin di Lebak ini masih belum kuat, saya rasa tinggal naik ke tingkat provinsi. Harus ambil kebijakan, kan itu harus rapat bersama, kan? Yang mungkin hanya DPRD saja mengambil kebijakan. Tentunya harus dilibatkan dari pemangku kebijakan di wilayah Lebak untuk diambil sikap ataupun diambil kebijakan. Itu harus ditutup, Pak, tambang itu, Pak. Harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Intimidasi, intervensi banyak ke masyarakat. Ada yang menyampaikan bahwasanya lu kalau nggak mau damai, lu yang di penjara besok dilaporin balik. Nah, coba
Kalau mau lapor saya tunggu gitu kan, jangan nggak usah pakai ancam-ancaman. Itu yang harus diperhatikan Pak. Jadi ada ada poin-poin, ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diketahui oleh pihak dewan. Dan kami sebagai penyambung aspirasi, perwakilan daripada LSM, Ormas yang ada di Kabupaten Lebak, mungkin sebagian di Kabupaten Lebak juga ada yang terdiam, saya yakin itu, tapi kami masih menyuarakan kebenaran itu pasti ada. Nah, saya harap itu atensi kami itu agar segera dilakukan, Pak. Jadi banyak kejadian-kejadian yang memang di luar akal nalar, Pak, yang harus menjadi perhatian anggota dewan, karena dewan kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berarti perwakilan daripada rakyat. Nah, ini suara rakyat hari ini, Pak, yang meminta kepada perwakilan kita sendiri agar segera melakukan konsolidasi, koordinasi, komunikasi dengan pemangku kebijakan di wilayah Lebak ataupun di wilayah Banten untuk segera menutup tambang tersebut atas kebijakan. Jadi bukan mengintervensi hukum ya, bukan mengintervensi penanganan hukum sekarang, bukan, tapi atas dasar kebijakan yang harus diambil, melihat dan pertimbangannya kan ada tuh Pak, pertimbangan. Jadi bukan hanya sembarang kita datang ke lokasi terus tutup, enggak, itu salah. Tapi kita tetap harus menggunakan jalur-jalur komunikasi, konsolidasi, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di wilayah Lebak ataupun di wilayah provinsi. Nah itu Pak yang harus dilakukan, seharusnya udah dari kemarin itu. Dan itu pun sudah kami sudah kami sampaikan kepada pihak Mabes Polri, dan itu kebijakannya ada di wilayah sini Pak. Terkait penutupan tambang itu, penyegelan tambang itu kebijakan di wilayah sini, provinsi ataupun kabupaten. Nah, provinsi ya kan. Berarti kalau provinsi tidak mau, berarti dari pihak kabupaten ini harus mengajukan juga dong. Karena pihak kabupaten ini yang melihat langsung, turun langsung ke lapangan. Nah, itulah yang harus dilakukan ke depannya Pak. Harus dikomitmen, harus dilakukan Pak. Di sini akan saya bacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Presidium Masyarakat Banten Bersatu. 1. Kami Presidium Masyarakat Banten Bersatu mewakili sebagian masyarakat Sari Mulia, Desa Jasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, menyesalkan adanya dugaan ketidakprofesionalan dari oknum penegak hukum di wilayah Kabupaten Lebak. Itu sangat kami sesalkan Pak. Sangat kami sesalkan. Yang kedua, kami Presidium Masyarakat Banten Bersatu mewakili sebagian masyarakat Sari Mulia, Desa Jasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, menyesalkan adanya dugaan pembiaran Pak dari pemerintah Kabupaten Lebak atas kejahatan mafia tanah di Kabupaten Lebak. Yang ketiga, atas kejadian yang tertuang pada poin 1 dan poin 2, bahwa kami Presidium Masyarakat Banten Bersatu mewakili sebagian masyarakat Sari Mulia, Desa Jasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, kehilangan kepercayaan Pak. Kehilangan kepercayaan kepada siapa? Kepada sebagian penegak hukum. Sebagian ya Pak, saya jelaskan, karena masih banyak Pak penegak hukum yang baik-baik Pak. Jadi hanya karena satu oknum saja yang mau tidak mau Pak, karena kami tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Mata kami buta Pak, karena Bapak juga buta terhadap kami ya. Jadi kepada penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, tapi saya jelaskan sebagian ya, Bapak media tolong direkam, jangan sampai ada yang digelintir ya. Jadi saya di sini kecewa kepada sebagian penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Jadi bukan semuanya, masih banyak kok polisi-polisi yang benar, cuma hanya karena setetes tinta hitam jatuh ke sekolah susu, itu akan hitam semua Pak. Jadi itu harus dihilangkan. Maka di sini tuntutan kami Presidium PTDH-kan oknum penegak hukum yang ada di Kabupaten Lebak yang melakukan ataupun yang diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya. Ini aspirasi ini kami sampaikan kepada perwakilan ataupun kepada dewan. 2. Pemerintah Lebak harus bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan mafia tanah yang ada di Kabupaten Lebak
yang diduga adanya pembiaran. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Lebak agar melakukan kebijakan untuk menutup lahan yang sedang dalam permasalahan hukum atau tambang yang memiliki permasalahan hukum dan atau ilegal dalam kurung yang tidak memiliki izin ataupun yang masa berlakunya sudah habis. Jadi itu harus ditutup demi hukum, demi terciptanya keadilan tanpa memberikan kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas. Jadi itu pertimbangannya Pak. Bukan hanya yang di desa-desa saja, tapi seluruhnya banyak kok. Yang keempat, kami Presidium Masyarakat Banten Bersatu mewakili sebagian masyarakat Sari Mulia, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lebak agar mengajukan kepada pemerintah pusat untuk merombak seluruh lapisan instansi institusi yang ada di Kabupaten Lebak agar terjadinya keadilan yang merata serta mengembalikan kepercayaan kami terhadap instansi dan institusi yang ada di Kabupaten Lebak. Lebak, Banten, 02 Oktober tahun 2023. Hormat kami Presidium Masyarakat Banten Bersatu MBB. Rahmatullah Ketua. Jadi itu pernyataan sikap dari kami. Nanti akan saya serahkan kepada perwakilan daripada anggota dewan. Izin, abang tadi namanya siapa? Ucuy, biar akrab ya bang ya. Masih muda juga, kalau saya kenal bapak takut tersinggung bang. Ya bang, jadi Bang Ucuy ini akan saya serah terimakan. Nanti kita minta tanda terimanya. Dan ini saya harapkan terrealisasi demi terciptanya keadilan yang merata di Kabupaten Lebak. Bisa tanya dulu Pak, menurut abang nih, setuju nggak bang kalau di Kabupaten Lebak ini keadilan itu merata bang? Setuju bang ya. Dan saya tawarkan bang, bila mana pihak DPRD takut akan intervensi dari dinasti JB, bang saya paling depan bang. Abang mau kemana aja saya kawal paling depan bang. Saya pastikan bang itu bang, karena saya asli kelahiran desa Jayasari bang. Rumah saya itu samping-sampingan dengan kantor desa bang. Jadi saya pastikan kalau ada intervensi daripada oknum pembacking daripada JB, mau dari kalangan apapun nih, saya yang akan di depan bang. Babang tinggal telepon saya, Bang Naga, nih saya ada intervensi mau nganterin surat ke sana, saya nggak boleh nih sama ini. Saya datang langsung bang, turun ke Lebak bang. Saya pastikan itu bang, saya turun langsung ke Lebak. Mau siapapun bang. Jadi bila mana nanti di sini di media, izin media, ini tolong viralkan pernyataan sikap saya secara pribadi. Bila mana anggota dewan ataupun DPRD Kabupaten Lebak mau menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah pusat dan ada penjagalan daripada oknum dinas di Kabupaten Lebak, saya siap menghadapi paling depan. Sampaikan, jangan cuma berani menyewa pecundang bayaran. Rumah saya tahu, tempat saya tahu, telepon saya tersebar luas dari Polsek, Polres, Kodim, itu nomor saya ada. Jadi saya pastikan saya akan menjadi garda terdepan untuk DPRD Kabupaten Lebak bila mana ada intervensi daripada oknum-oknum dinasti. Ini baru saya, masih banyak yang lainnya Pak, dari Presidium Masyarakat Bersatu. Itu terdiri dari beberapa ormas dan organisasi yang siap membela keadilan Pak. Kami yang akan menjadi garda terdepan Pak. Siapapun yang mencoba menghalang-halangi pemerintah Kabupaten Lebak yang akan menegakkan hukum dengan tegak lurus, tapi ada yang menghalangi, kami garda terdepannya. Kami siap itu Pak. Resikonya nyawa Pak. Karena konsekuensi aktivis cuma ada 3 Pak. Rumah sakit, penjara dan kuburan, itu resiko aktivis. Dan kami di sini Pak udah siap menerima resiko itu Pak. Udah siap menerima resiko itu. Demi keadilan kami siap menerima resiko itu. Bapak tinggal telepon saya Pak.
dengan telepon saya. Kalau ada yang intervensi kita ke nomor saya, Pak. Makin rinci kita menerangkan sebuah penjelasan secara tidak langsung menunjukkan bahwa yang di hadapan kita ini bukan manusia normal. Perumpamannya orang yang pura-pura nggak paham padahal mengerti. Jadi kami nggak perlu tanggapan dari Bapak aparatur sipil ataupun dari DPRD. Kami ingin menyuarakan, sudah disuarakan. Jadi kesimpulannya setelah ini kami pamit. Ya, kami pamit dan jadikan catatan bahwa yang diterima kami ini jangan sampai ke depan terulang. Selalu kami dianggap tak diundang, padahal jauh hari kami sudah persiapkan surat-suratnya, pemberitahuannya. Jadi berbagai festival bahwa kalian baik wakil rakyat maupun pelayan masyarakat hari ini tercatat sebagai orang-orang yang membiarkan kezaliman di tengah masyarakat, dan di ruangan ini pun ya mungkin seperti itu juga. Jadi demikian, ayo Bapak-Bapak kita berdiri dan kita keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ya satu bahwa informasi itu ke kami, khususnya ke saya yang memang kebetulan hari ini hadir, itu belum sampai. Bu, izin kerasan dikit, Bu. Oh, suaranya kurang jelas ya? Iya. Oke. Mohon maaf, yang pertama bahwa informasi itu belum sampai, dan kami sebenarnya sekarang sudah menyiapkan, artinya untuk yang tadi ya sudah ada, cuma saya nggak tahu nih apakah memang sudah sampai ke atas atau belum. Dadakan Bu belinya ya. Kalau ke tempat apa namanya informasi yang kami terima ya, yang kami terima gitu. Artinya kalau informasi itu diterimanya sebelumnya pasti kami siapkan. Bagaimana Bu dengan adanya masyarakat KZ yang mengadukan keluhan secara langsung kepada Ibu, tanggapan seperti apa? Kalau informasi secara langsung bahwa mereka hadir, kami terima Pak. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah bagian dari kami, dan kami menyambut baik aspirasi. Artinya akan kami tampung, dan termasuk tadi pun setiap perkataan juga kami catat dan akan kami sampaikan ke Harapannya seperti apa Bu setelah diadakan kajian masyarakat? Apakah sama dengan harapan Ibu? Kalau untuk harapan jelas kita mengharapkan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Izin disebutkan nama lengkap serta kapasitas. Baik, saya Wiwin Budiarti, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten